Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, kita di hari pertama pekan ketiga, di hari Senin, insya Allah kita akan belajar tematik, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, masuk ke subtema 3, yaitu bersatu kita teguh. Nah, hari ini kita akan belajar kata baku dan kata tidak baku. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian sudah belajar tentang informasi penting dari suatu teks. Ya, teks yang kita pelajari adalah teks sejarah. Nah, informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Apa yang disebut dengan kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis atau disusun sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ciri-ciri kata baku yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kita ketahui, Indonesia ini memiliki bahasa daerah yang sangat banyak. Tetapi untuk kata baku bahasa Indonesia tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah manapun. Kemudian ciri yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Kemudian yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Artinya kata baku ini jelas, tidak memiliki makna ganda. Penggunaan kata baku. Kata baku biasanya digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. Kemudian yang kedua, membuat laporan. Kemudian yang ketiga, membuat karya ilmiah. Yang keempat, membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan biasanya ketika ada seseorang yang ingin melamar pekerjaan, kemudian membuat surat lamaran pekerjaan, maka harus menggunakan kata baku. Berikutnya, saat berpidato, sama ketika berpidato pun harus menggunakan kata baku. Berikutnya, saat musyawarah dan diskusi. Dan yang terakhir, surat menyurat antar instansi atau lembaga. Sekarang kita belajar kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan oleh kita percakapan sehari-hari. Kalian ketika ngobrol dengan teman, berbicara dengan orang tua, atau sedang bercanda pasti menggunakan percakapan sehari-hari itu menggunakan kata tidak baku. Nah, kita belajar sama-sama. Manakah bentuk kata baku berikut ini? Kita lihat dari tulisan di depan ini ada kata merek. Bandingkan dengan satu lagi kata merek. Yang pertama merek, MEREK, dan yang kedua merek. Nah, dari kedua kata ini manakah kata yang baku dan mana yang tidak baku? Kita lihat. Jawaban yang benar, kata bakunya adalah merek. Ya. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha atau pabrik produsen dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Nah, kita lihat lagi yang kedua, ada apotik. Kita bandingkan dengan apotek. Manakah yang termasuk kata baku? Oke, jawaban yang benar adalah apotek. Apotek berasal dari bahasa Belanda yaitu apotek. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat, maka kita bisa menjadikan acuan kata apoteker, bukan apotiker. Ya. Nah, berikutnya adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada 10 contoh di sini. Yang pertama, ada autentik kata baku. Yang kedua, kata tidak bakunya adalah otentik. Yang nomor 2, kata bakunya saksama, kata tidak baku seksama. Nomor 3, kata baku modern, tidak baku modern. Yang keempat, kata
baku praktik, kata tidak bakunya praktek. Yang kelima, kata baku jadwal, kata tidak baku jadwal. Berikutnya, kata baku merek, kata tidak bakunya merek. Nomor 7, kata bakunya nasihat, kata tidak baku nasehat. Nomor 8, kata baku zaman, tidak baku zaman. Nomor 9, jenderal, dan kata tidak bakunya jenderal. Dan yang terakhir ada kata baku hisab, kata tidak bakunya hisab. Itu contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, menuliskan informasi penting suatu teks sejarah dengan kata baku. Informasi yang sudah ditemukan, yang sudah kita pelajari sebelumnya akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram, dan jangan lupa dituliskan dengan menggunakan kata baku yang sudah tadi Ibu terangkan. Ingat kembali ya, salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ingat, ketika menuliskan informasi tersebut harus menggunakan kata baku. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk lebih memahami materi hari ini. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan oleh Ibu wali kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.